Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barakah ini, yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian khatib berwasiat pada diri khatib khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi seluruh larangan-larangannya dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran untuk kita berjihad fisabilillah. Karena jihad ini merupakan amal ibadah afdal yang paling utama, dan jihad merupakan amal ibadah ahabbu ilallah, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui tetesan aliran darah para syuhada itulah kita mengenal Islam, kita bisa menjalankan syariat Islam yang mulia ini. Akan tetapi ayat-ayat jihad itu banyak disalahgunakan oleh sekelompok orang yang dangkal ilmunya, sehingga mereka menyerang membabi buta semua orang yang mereka anggap kafir, baik itu kafir yang murni maupun orang Islam yang telah mereka kafirkan. Sedangkan kafir sendiri itu dibagi menjadi dua. Kafir harbi, yaitu orang kafir yang memang harus dilawan, diperangi. Mereka yang nyata-nyata mengangkat senjata untuk menyerang kaum muslimin. Dan kafir zimmi atau kafir mu'ahad adalah mereka orang kafir yang bisa hidup berdamai dengan kita. Ini yang tidak boleh kita sakiti dan kita bunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha tujadu arba'ina aman. Wa inna rihaha tujadu masiratan arba'ina aman. Sungguh aroma surga itu bisa tercium sejauh jarak perjalanan 40 tahun lamanya.
Akan tetapi orang-orang yang membunuh orang kafir yang bisa hidup berdamai dengan kita, mereka tidak akan pernah mencium aroma surga tersebut. Jangankan membunuh, menyakiti saja tidak boleh. Man adza dhimmiyan faqad adzani, kata Rasulullah. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia telah sama saja menyakitiku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakitiku, sama saja dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin, orang muslim diperintahkan untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku kasih tahu siapa itu orang mukmin? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, yaitu orang yang apabila manusia yang lain itu merasa aman hartanya dan jiwanya. Wal muslim man saliman nas min lisanih wa yadihi. Dan yang disebut sebagai orang muslim adalah yang apabila orang lain, manusia yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang dikatakan sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, menjaga keamanan manusia yang lain. Dikatakan nas, manusia, baik itu orang muslim maupun non muslim, orang mukmin maupun orang kafir, harus kita jaga bersama-sama keamanannya, kenyamanannya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau bukan karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa beratnya, besarnya dosa yang dia tanggung. Menghilangkan nyawa satu orang tanpa alasan yang jelas. Wala taqtulun nafsal ladzi harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya kelompok-kelompok seperti ini bukan baru ini saja muncul. Sudah sejak zaman dulu, di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, mereka sudah muncul. Dulu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah, di saat Rasulullah sedang sibuk membagi harta ghanimah, tiba-tiba muncul, maju seseorang yang dikenal namanya dengan sebutkan Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, sungguh kau tidak berbuat adil. Bayangkan, Rasulullah sendiri saja ditegur dengan lancangnya, dengan penuh ketidaksopanannya. Dia merasa yang paling muslim, dia merasa yang paling mengerti akan syariat Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailak wa may ya'dil idza lam a'dil. Celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil apabila aku tidak berbuat adil. Kemudian orang tersebut pergi begitu saja, dan Rasulullah mengatakan, yakhruju min di'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanazirahum. Akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu hanya sebatas bacaan saja, tidak pernah melewati tenggorokannya. Hatinya tetap keras, tetap bengis, kejam, mudah menuduh orang lain kafir, mudah menuduh orang lain munafik, dan mudah membunuh orang lain. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
Dikatakan di dalam riwayat yang lain, yakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam, akan muncul nanti di akhir zaman, saat ini akhir zaman, suatu kaum yang usianya mereka masih muda-muda. Memang mayoritas penganut mereka, kelompok ini kebanyakan masih muda usianya, seusia anak-anak kuliahan. Sufahaul ahlam, dangkal pemahaman agamanya, bodoh pemikirannya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an, di mana-mana yang mereka baca Al-Qur'an, di sakunya ada Al-Qur'annya, di mobil yang didengarkan Al-Qur'an, selalu melantunkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi hanya sebatas bacaan saja, tidak pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Hatinya tetap keras, tetap kejam, tetap bengis, mudah mengkafirkan orang lain dan mudah membunuh orang lain. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka berbicara sebaik-baik ucapan manusia. Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, akan tetapi mereka sebenarnya hakikatnya telah keluar dari agama ini, melesat begitu cepat sehingga tidak kelihatan, sebagaimana melasatnya anak panah dari busurnya. Banyak orang terpukau dengan kesolehannya, banyak orang terpukau dengan ibadahnya. Dan bukan kita saja. Di zaman sahabat dulu, di saat Abdullah bin Abbas mendatangi mereka untuk berdiskusi, untuk menyadarkan mereka, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sungguh aku tidak pernah menemui satu kaum yang ibadahnya melebihi mereka. Tapak-tapak mereka bagaikan lutut unta yang kapal dan tebal. Dahi-dahi mereka menghitam, penuh luka karena banyaknya sujud untuk sholat kepada Allah. Muka-muka mereka pucat pasi karena banyaknya qiyamul lail, membaca Al-Quran di malam hari. Akan tetapi semua itu hanya sebatas rutinitas saja, tidak pernah bisa melunakkan hatinya, tidak pernah bisa melembutkan hatinya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di saat kalian itu bertemu dengan mereka, kalian akan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Kalian apabila melihat mereka, melihat ibadah mereka, kalian akan menganggap remeh ringan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Dan kalian akan menganggap remeh ringan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Kalian akan menganggap remeh amal ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Mereka ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terpesona dengan kesolehannya, tapi lihat akidahnya. Dan aliran ini, kelompok ini sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Dzul Khawaisir itu adalah pimpinan pertamanya. Mereka muncul lagi di saat kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menganggap bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini tidak adil, sehingga diberontak, dibunuhlah Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang Rasulullah dan Allah pun sendiri malu terhadap Sayyidina Utsman. Mereka menganggap bahwa Sayyidina Utsman ini tidak tegas di dalam memimpin, dibunuh saat beliau sedang beribadah, membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Muncul lagi saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, menyerang lagi, memberontak lagi, menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Abdurrahman bin Muljam menyerang Sayyidina Ali. Siapa Abdurrahman bin Muljam ini? Hafidhul Quran, orang yang hafal Quran. Qaimun fil lail, orang yang selalu qiyamul lail. Wa shaimun fin nahar, orang yang selalu puasa sunnah setiap siangnya. Akan tetapi dia membunuh Sayyidina Ali dengan anggapan bahwa Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ditebaslah Sayyidina Ali dengan pedang beracun.
wafatlah beliau dalam keadaan syahid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah syarrul qatli, seburuk-buruk pembunuh, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbunuh oleh kelompok tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bayangkan Sayyidina Ali saja dibunuh oleh mereka. Sayyidina Ali yang dikatakan oleh Rasulullah babul ilm, menantu Rasulullah, seperjuangan dengan Rasulullah, sahabat Rasulullah, kerabat Rasulullah, mereka kafirkan dan mereka bunuh. Sungguh sangat bengis, sangat kejam. Ahdasul asnan, usia mereka masih muda-muda. Sungguh sangat menyedihkan. Anak-anak muda kita banyak yang terpapar aliran seperti ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Kita sampaikan risalah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana Islam itu sebenarnya? Seperti apa Islam itu sebenarnya? Islam adalah agama damai yang selalu menjunjung, menjaga kehormatan dan jiwa orang lain serta jiwanya sendiri. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya jangan sampai terpapar oleh aliran seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menunjukkan kita pada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma shih ummata Muhammad, Allahumma dfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifata wasyada'ita wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladin hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bara wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.